يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن علوت به سواك عند حلول الحادث العاملين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى روح مؤسس بهذا المسجد من المتبرئين والمتصدقين ومن وافق عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian terakhir, yaitu kajian tentang fikih kurban. Malam hari ini adalah malam terakhir untuk kita bahas tentang kurban, karena nanti insya Allah pada hari Kamis kita sudah berhari raya Idul Adha ataupun hari raya kurban, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menyambut umur kita, sehatkan badan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan beberapa ringkasan dari kitab fikih Ibadul Ahyan mengenai kurban. Nah, pada pertemuan seminggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis hewan yang boleh dijadikan kurban itu. Ada 3 atau 4 kambing. Kambing itu ada 2 macam, kambing domba, ada kambing kacang. Kemudian ada sapi atau kerbau, ada juga onta. Nah, itulah beberapa jenis hewan yang boleh kita jadikan untuk diapain? Dikorbankan. Itu karena mencukupi syarat-syarat yang harus kita penuhi. Gitu. Lah, mengenai juga umur sudah kita pelajari semua. Tentang kambing domba itu. Umurnya minimal 1 tahun. Kambing kacang minimal umurnya 2 tahun. Sapi sama kerbau minimal umurnya berapa tahun? 5 atau 4 atau 3? 5 tahun. Biasa begini. Onta ada yang bilang 7 tahun. Nah, itu ketentuan umur yang boleh kita jadikan hewan untuk dikurban. Baik, sekarang mengenai wa arba'un la tujzi'u fi adhahain. Ada 4 jenis hewan yang sebenarnya hewan boleh kita kita korban, tapi ada sesuatu yang menyebabkan hewan tak boleh kita korbankan. Karena ada beberapa penyakit atau ada beberapa sebab. Yang pertama tuh dikatakan al-awra'u al-bayyinu awaruha. Hewan yang matanya buta. Baik butanya itu sebelah, apalagi dua-duanya. Tuh. Lah, kenapa kok hewan yang buta enggak boleh dijadiin untuk kurban? Karena bola mata itu termasuk bagian yang bisa dimakan. Karena ada orang kan doyan mata, ada gak? Ada. Matanya itu dimakan, katanya enak, kenyal. Itu makanya kalau di budak 1 aja nggak boleh, apalagi 2-duanya. Tuh, jadi ilatnya, alasannya kenapa? Karena bola mata itu bisa dimakan. Tuh. Kemudian yang kedua, penyakit wal arja al bayyinu arjuha.
hewan yang pincang, ya, tuh, yang benar-benar pincang ini hewan. Artinya bukan sekedar pincang doang, ya. Lah bagaimana Ustaz kita untuk melihat standar hewan ini pincang atau tidaknya? Ya, para ulama fikih menjelaskan, ya, kita akan kelihatan, akan nampak tuh hewan pincangnya benar-benar pincang apa kagak saat kita kasih makan. Ya, kapan tuh? Saat kita kasih makan di suatu tanah lapang. Ya, biasanya kan ada orang ngangon kambing tuh, ya, atau ngangon sapi atau ngangon kerbau di tengah lapang tuh. Ya, itu biasa si pengangon kalau mau ngasih makan kan tuh dia manggil, ya, dengan isyarat atau dengan simbol-simbol yang sekiranya itu dia hewan ngerti, ya. Dari jauh tuh dipanggil, dibawain makanan tuh, ya. Nah itu kan hewan berlarian tuh, ya, berebutan, ya. Nah kalau ke hewan yang pincang, ya, sampai dia ketinggalan sama teman-temannya yang lain sehingga dia nggak kebagian tuh makanan, nah berarti itu hewan benar-benar pincang, ya. Tapi kalau masih bisa, ya, apa namanya, setelah kita berjalan gitu, ya, bisa ngikutin, bisa lari bareng, nah ini nggak apa-apa dijadiin untuk korban karena pincangnya nggak terlalu pincang, ya. Standarnya itu kita kasih makan. Barangkali itu kan dia berebut berlarian tuh. Kalau sampai ketinggalan jauh, nah berarti dia benar-benar pincang naik sapi atau kerbau ataupun kambing ataupun onta. Makanya nggak boleh diapain, dijadiin korban. Ya. Nah ada permasalahan Ustaz. Saya naruh sapi di panitia masjid, ya. Waktu saya taruh tuh hewan nggak pincang nggak apa, ya. Tahu-tahu waktu pengen dipotong. Ya, habis dijatuhin sama itu jaga, ya, jaganya kurang hebat, itu dia berontak, ya, habis diberontak, ya dibangun, tahu-tahu pincang, ya, benar-benar pincang, apalagi sampai patah tuh kakinya, ya. Nah kalau ada terjadi seperti ini gimana nih? Gantiin panitia, ya, gantian panitia ada lain, gantiin, ya. Makanya jangan kita senang dulu jadi panitia. Ya, jangankan itu. Tadi ada yang nanya pengajian subuh gabungan, Ustaz, kalau ada orang naruh binatang atau sapi di masjid saya, sapi itu hilang gimana Ustaz? Ente gantiin dari masjid. Ya, kenapa? Karena si pengorban itu udah menyerahkan sepenuhnya ke panitia korban. Ya, kalau hilang gantiin enggak? Gantiin lah. Ya, jangan enak mau dari doang. Tuh, giliran hilang nggak mau tanggung jawab, ada nggak tahu, orang taruh di situ jadi nggak hilang, salah. Kenapa nggak dijagain? Ya, di situ kan orang waktu pengen korban ada namanya uang apa? Pemeliharaan atau uang perawatan, ya, atau untuk apa namanya operasional. Ya kan operasional itu mulai sebelum dipotong ke hewan, udah dikasih makan, udah dijagain, tuh, ya. Makanya kalau terjadi sesuatu itu bertanggung jawab siapa? Panitia. Ya betul. Ada lagi orang nganterin sapi, ya, pas diturun dari mobil, saking kasarnya itu orang pas turun pinjam. Itu tanggung jawab siapa itu? Jawab siapa itu? Jawab si penjual sapi tadi. Ya, kayaknya Pak, kita Pak kalau pengen kurban, kita perhatiin mulai dari beli sampai diantar itu. Ya, kita jangan istilah kata terima beres doang, ngasih duit udah tinggal, ya, atau beli kambing tinggal, ya. Lah kalau kita pengen benar-benar jeli, kita pengen kurban kita benar, pengen beli hewan yang enggak buta, makanya cari orang yang ngerti, ya, orang yang paham tuh, ya. Nah mata buta tuh hewan kan kalau kita nggak punya ilmu kita nggak tahu caranya, ya. Tuh kita kasih aja makanan di mata sebelah kanan tuh. Ya, kalau sekiranya itu nggak ada rangsangan atau nggak ada apanya tuh, ya lirikan matanya berarti itu matanya apa? Buta, gitu aja. Ya, taruh di sebelah kiri, ya, makanan itu daun pisang, jangan duit, kalau duit nggak tahu. Ya, tuh, kalau dia tidak merangsang berarti itu apa tuh? Berarti itu salah satu matanya buta, jangan dibeli. Ya, tuh, kenapa? Sayang karena dia tidak adalah kurban, bukan untuk penyembelihan hewan biasa. Ya, kalau untuk penyembelihan biasa
sah-sah saja, halal dagingnya dimakan, ya nggak masalah, mau pincang kayak mau buta kayak, ya tuh daging yang dijual di pasar, memang kita tahu tuh hewannya sehat, kan nggak tahu tuh, ya kita beli alhamdulillah enak aja tuh daging, kan begitu, ya. Tapi kalau untuk kurban itu ada ketentuan ataupun syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, ya tuh mengenai hewannya, ya. Kemudian ya penyakit yang ketiga wal maridatu al bayyinu maraduha, ya tuh hewan punya penyakit yang penyakitnya itu benar-benar sakit, ya. Kalau tahun lalu ada istilahnya penyakit apa itu PPH, ya ya kan, ya betul, yang kakinya, ya kan itu, ya. Nah ini kalau yang dimaksud penyakit ini adalah itu penyakit kayak seperti kalau di orang itu jarban, tahu kan jarban, budigan, ya kan, tuh ada borok banyak tuh di hewan itu, ya. Kalau kita lihat ada borok, ada luka yang jelas-jelas luka yang akan mengurangi kualitas daging untuk hewan, jangan kita beli, ya, untuk kita korban, jangan, ya. Ada murah tuh Ustaz, ya, bobotnya 500 kilo, harganya cuma 37 juta, murah banget katanya. Tapi ada boroknya di kakinya, di perutnya, di pantatnya, jangan, atau di lehernya, jangan dibeli. Ya, kenapa? Karena itu tidak sah untuk dijadikan korban. Ya, kalau dipotong biasa aja sekali lagi boleh aja. Ya, karena korban itu apa? Punya ketentuan yang harus apa? Kita penuhi. Ya, nggak seperti keinginan yang kita mau. Ya, itu. Baik. Yang keempat wal ajfa allati dhahaba muquha minal huzali. Ya, hewan yang apa itu? Kurus. Ya, kalau kita bilang hewan yang ceking, kurus, ya. Kurusnya ini bukan memang dari perawakan hewan, bukan. Ya, kurusnya hewan lantaran kagak keurus. Ya, makannya enggak benar, ya, apanya itu perawatannya enggak benar, ya. Tuh, sehingga tuh hewan itu kelihatan kurus, jangankan mau diambil dagingnya, istilah kata sum-sumnya ini udah kagak. Ya. Nah, kalau sum-sumnya udah kagak, apaan yang mau dibagi ke orang? Ya, kita beli kambing kacang atau kambing Jawa, ya, bobotnya cuma 20 kilo, ya. Kita mau korban, udah gitu kita mesen lagi, Ustaz nanti kalau dipotong kambing korban saya mesen paha belakang 2 ya. Ya Allah, udah korban kambing kecil, mesen paha belakang 2 lagi. Ya. Lah kalau 25 atau 20 kilo untuk kambing, berat kotornya yang jadi daging paling berapa, Pak? Ya, paling banyak 10 kilo kali ya. Itu udah banyak banget tuh 10 kilo itu. Ya, belum lagi palanya, belum lagi kotorannya itu. Ya, tuh. Ya kita Pak ngorban bukan nggak boleh minta, ya. Bahkan kita disunahkan, ya, untuk mencicipi hewan yang kita kurban, kita olah tuh kita makan. Ya, tapi jangan berlebihan. Ya, hewan kurban itu kan kata Nabi dibagi sepertiga. Ya, sepertiga buat yang korban, sepertiga buat orang fakir miskin, sepertiga untuk orang kaya tapi dihadiahin, bukan sedekah. Ya, nggak boleh sama ustazah, sama ustaz, sama kiai ngasih, Pak Kiai ini sedekah dari Masjid Ar-Rahmah, jangan, saya tolak. Ya, itu. Makanya sering kali saya tanya, ada orang bawain daging ke rumah, ya, saya tanya ini apa nih? Ya, ini sedekah Pak Kiai dari Masjid Ar-Rahmah. Oh, kalau sedekah maaf saya nggak terima. Ya, nah Pak Kiai, Anda nggak terima sedekah. Ya, kita bukan mustahik orang yang berhak untuk menerima sedekah. Ya, tapi kalau dibilang hadiah, kita terima. Ya, kita ambil, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dibilang sedekah, nggak mungkin saya ambil itu. Kenapa? Karena saya bukan termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah atau zakat. Ya, sama tuh Pak, nggak boleh. Lagi kita nggak bagi ambil guru-guru kita, jangan kita bilang sedekah Pak. Ya, jangan, nggak sopan kita namanya itu.
ya, guru kita, ya. Karena apa? Karena hewan kurban itu, ya, bukan saja boleh dibagikan untuk yang fakir miskin, orang yang kaya juga harus kita bagi, tapi baginya dalam bentuk hadiah, bukan sedekah, ya kan? Karena Nabi bilang tahadu tahabu, ya, saling ngasih hadiah lah maka akan tambah sayang tuh, ya. Jadi kita harus bisa membedakan pemberian sesuatu yang kita berikan ke orang dalam bentuk apanya, ya. Kalau orang mampu namanya sedekah, ya. Tapi kalau orang biasa atau orang mampu namanya hadiah, ya. Jadi panitia tolong harus diingat, ya, membagi kepada para khotib. Ya mungkin ada khotib sih, mohon maaf dalam tanda kutip, ya, yang kurang mampu, ya, boleh kasih dah, ya, gitu. Tapi kalau kita lihat dia orang mampu atau istilah kata sering makan daging, seringan juga dia kita, ya, nah itu kita kasihnya di dalam bentuk apa? Bentuk hadiah saja. Jangan dibagi dalam bentuk sedekah. Karena nggak boleh, ya, sepertiga tuh, ya, untuk kita yang korban, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin yang berhak untuk menerimanya, ya. Ustaz, kalau disedekahin semua boleh gak? Cakep, ya, boleh banget, ya, boleh banget tuh. Tapi Nabi bilang ambil keberkahannya, ya, tabarukan istilah bahasa kita, ya, cicipin, nyobain. Kalau orang Betawi bilang daging kurban itu manis, benar nggak? Benar nggak? Benar. Manusia ini nggak tahu. Ya, orang pada bilang daging kurban itu enak, manis katanya. Ya manis kagak beli, gratis. Gak dibilang manis. Nah iya, ya. Coba dibeli nggak manis, rasanya pahit gitu. Karena gratis kan gitu. Ya, lagi pintar banget mujinya orang itu. Ya, daging kurban enak banget, manis katanya. Ya. Padahal bukan karena manisnya, tapi dia menerimanya secara apa? Gratis, ya, lumayan, nak ditimbun daging bisa bertahun, ya, tuh, baik, ya. Nah itu hewan yang kurus dan hewan yang sangat-sangat apa? Ceking, nggak ada sumsumnya, ya, nggak ada sesuatu yang bakal dibagi, itu nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, nah, yustaratu fil udhiyah salamatuha min aibin. Ya, disyaratkan dalam berkurban itu hewan yang kita korbankan tidak punya cacat. Ya, nggak ada aib, nggak punya cacat. Ya, kenapa? Ya, yang kusul lahm. Ya, karena kalau punya cacat itu bakal mengurangi apa? Jumlah, kualitas atau kuantitas daging yang ada pada tubuh hewan. Ya, bukan masalah penyakitnya itu. Karena kita kan semakin banyak yang kita sedekahin, semakin banyak apa yang kita dapat? Pahala. Ya, nah, kalau kita sedekah dengan yang sedikit, nah sedikit itu akan kita dapat. Ya, karena dalam sebuah kaidah dikatakan al jazau ala jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa? Yang kita amalkan, yang kita kerjain. Ya, kita ngasih orang banyak, ya Allah kasih pahala juga banyak. Ya, kita yang ngasih orang sedikit, ya Allah juga ngasih kita pahala sedikit. Tuh, ya. Baik. Ya. Yang berikutnya, wala tujzi'u maqtu'atul uzni awiz zanabi. Ya, tidak boleh kita menjadikan hewan untuk kurban yang kupingnya putus, ya, putusnya baik sedikit, apalagi nggak ada kupingnya, ya. Nah ini perbedaan para ulama, ya. Kalau memang tuh dari sejak lahir tuh hewan nggak punya kuping, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau memang itu kupingnya cacat, entah itu dikejepit tentunya, ya, atau ada anak-anak kisah dipotong atau digunting ke kupingnya. Ya, nah ini nggak boleh kita jadiin hewan untuk apa ya? Kurban. Loh, kenapa kok kuping doang? Karena kuping bisa dimakan. Ya, kuping itu enak loh Pak. Ya, apalagi diasam garam. Ya, enak banget tuh, makannya pakai nasi pandan wangi udah. Ya, enak banget tuh. Gerget kalau kita gigit itu.
kupingnya. Ya, akhirnya jangan sampai tuh kuping binatang ada yang berkurang, apalagi nggak ada sama sekali. Jangan tuh, ya. Awilza nabi atau yang putus ekornya, ya, putus ekornya, bututnya, ya. Kalau kondisi memang bawaan sejak lahir nggak masalah, ya. Orang laki apalagi demen banget butut, ya kan? Buat siapain? Sop, ya. Sop buntut, ya, bisa ya. Nih, kata Mesir beri teman sop buntut. Ya jangan disate, buntut nggak bisa disate. Ya, kalau dibakar bisa. Ya, dibakar sama apa gitu, sama kulitnya. Ya, tuh. Nah, yang putus kuping dan putus ekornya tidak boleh, ya. Fa'in kana ya yasiru ya papi hilapan. Nah seandainya kalau kepotongnya dikit ini ada perbedaan pendapat, ya. Yang pertama ya al-asah adamil ajza li bawati juz'un ma'kul. Ya meskipun sedikit tuh kupingnya yang hilang tetap nggak ada pahalanya kurban yang didapat. Ya meskipun hilangnya cuma sedikit ini menurut pendapat yang sahih, ya itu. Wajibul imam al-farqu bainal qalil wal katsir bi annahu anlaha min ba'di ya fa katsirun wa illa fa yasir. Ya, tuh. Nah, ini perbedaan ini memang terjadi. Ya, kalau cuma dikit doang enggak apa-apa sih sebenarnya. Ada mengatakan begitu. Ya, tapi ulama mengatakan mau dikit, mau banyak, tetap tuh hewan yang kupingnya hilang atau buntutnya kagak ada, jangan dijadiin buat kurban. Ya, sayang-sayang, karena itu kan hewan yang kita kurbankan bapak-bapak sekalian, nanti itu akan menjadi kendaraan kita loh, Pak. Ya, masa di surga kita naik ke kendaraan yang kita kurban kupingnya sebelah, kan nggak enak. Ya, kita aja pengen punya mobil yang paling apa? Bagus, ya. Tuh, masa kita nanti kendaraan di surganya Allah, ya, dengan hewan yang kita kurbankan, jalannya pincang, ya, atau kurus, ya, atau buntutnya kagak ada, ya, atau buta, ya kan? Kalau binatang Pak jalan kalau buta nabrak juga, ya sama kayak orang kan, ya, itu makanya kita harus betul-betul jeli dan kita harus tahu, ya, betul. Waktu jadi ul-khasiyu wa maqsurul qarni, ya, hewan yang dikembili, ya, itu boleh untuk dijadikan korban dikembili, ya. Jadi itu kayak hewan kambing laki dikembili. Kalau dikembili biasanya itu kambing jadi apa? Gemuk, ya. Tuh dagingnya tambah banyak. Kenapa? Karena dia nggak bisa awet lagi, ya. Tuh. Kalau orang dikembili bisa gemuk kan? Hah? Oh ya, ya tuh. Kalau kambing dikembili itu Pak, ya bakal gemuk. Ada orang nanya, Ustaz, itu kan kalau dikembili katanya, itu kan bagian pelirnya ada yang dibuang. Sementara pelir itu kan daging, enak dimakan. Ya, kayak ulama bilang kalau yang dikembili kan hilangnya cuma dikit. Ya, ketimbang kalau dikembili nanti tumbuhnya lebih banyak atau lebih besar, itu nggak apa-apa, ya, kecuali nggak ada gantinya, ya. Nah itu boleh kita jadiin, nggak boleh tuh untuk diapain dikembili. Tapi kalau hewan dikembili itu Pak, biasanya badannya gemuk, tinggi, ya, dan juga sekal gitu, berisi badannya itu, ya, itu. Dan harganya juga biasanya mahal, ya, itu kambing yang diapain, yang dikembili, boleh dijadiin untuk apa ya? Korban, ya. Cari Pak kambing ini beli, ya. Saya lihat di apa itu di mengadakan dan terjual satu kambing tinggi binong. Biasa tanya di kambing kemudian bosan ya. Harganya 7 juta. Siapa yang jual? Antum jual? Hah? Ada? Nggak itu? Kecil, ya. Tuh. Yang kedua maksurul qarni, yang patah apanya itu? Tanduknya, ya. Jadi kalau hewan yang mau kita korban itu tanduknya patah nggak masalah. Kenapa? Karena tanduk nggak dimakan. Ya, ada nggak orang makan tanduk? Hah?
Tadi orang kali bikin pindang tanduk kambing. Nggak ada apa yang keluar dari tanduk. Ya, tuh. Kalau tanduk ya nggak bisa dimakan, makanya nggak apa-apa itu dia. Yang nggak boleh pokoknya yang bakal ngilangi kuantitas dan kualitas daging yang hewan kita korban. Tuh, ya. Tuh, ya tanduk mau segede apa kalau patah biarin aja, nggak masalah, ya. Kecuali kalau kupingnya, kecuali kalau matanya, kecuali kalau buntutnya, kecuali kalau kakinya. Nah itu yang nggak boleh untuk dijadikan korban. Tapi kalau hanya sekedar ya tanduk, tuh enggak masalah, sah dia tuh menjadikan hewan untuk diapain? Dikorbankan. Ya, tuh. Baik. Nah, ini dikatakan ya, al-khasiyyu huwa maqtu'ul unsayin. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-khasiyyu itu adalah yang dipotong kemaluannya. Ya, tuh, hilang ya. Wal madhab annahu yujzi'u. Ya, pendapat madhab mengatakan hukumnya boleh. Kenapa? Li anna naqsahuma sababun li ziyadatil lahmi wa tibah. Tuh, karena kambing kalau dikembili tuh, satu, beratnya akan tambah. Yang kedua, dagingnya tambah enak. Ya, dagingnya tambah apa? Tambah enak. Ini kata fikih, bukan kata saya. Ya, kalau saya nggak bisa mau bedain kambing kembili mereka kagak. Ya, dagingnya itu. Ya, ini kata ulama fikih mengatakan kalau kambing yang dikembili itu apa? Dagingnya lebih enak tuh. Ya, tuh. Baik. Selanjutnya, ya, watujzi'ul al-qas'a yang tadi, ya, boleh kita mengorbankan hewan yang apa? Allati kasara qarnaha, ya, yang kedua tanduknya itu patah, ya, min aslihima, ya, yang dari asalnya sawa'un saladam am lam yasil, ya. Meskipun dia ngeluarin darah atau enggak ngeluarin darah, tetap hukumnya boleh kita mengorban yang tanduknya patah, enggak jadi masalah. Ya, betul. Ya. Wal jama', ya, wal jama' wa hiya allati kasara ahaduhuma. Jadi ada istilahnya Pak. Kalau qas'ah itu dua-duanya tanduk yang patah. Ya, tapi kalau jamak salah satu tanduknya yang patah. Ya, wal jalha, apa itu jalha'u? Hiya allati lam yakhluq laha qarnun. Hewan yang waktu lahir enggak ada apanya? Tanduknya. Ada juga. Tuh, ada istilah-istilahnya pada dalam fikih. Ya, yang patah tanduk dua-duanya namanya qas'ah, yang patah salah satunya namanya jalha, yang enggak ada tanduk sejak lahir namanya apa? Ya, al-qat'ah. Tuh, itu istilah-istilah yang ada dalam ilmu fikih tentang nama-nama kambing atau hewan yang punya tanduk patah, baik satu atau dua-duanya, atau memang sejak lahir tidak ada apanya, tidak ada tanduknya, gitu ya. Kemudian, ya, wa yustahabbu inda adzabhi khamsatu asya'. Ya, disunnahkan pada saat menyembelih itu ada 5. Yang pertama at-tasmiyah. Baca apa ya? Bismillah. Yang memotong ini, ya, Bismillah aja, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama itu aja orang kita kan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jangan. Udah Bismillah aja cukup. Ya, karena Nabi ngajarin kayak gitu. Kan nggak sempurna Ustaz, cuma Bismillah doang. Iya, lu kagak tahu ilmunya. Ya, bilang nggak sempurna aja lah, ikut aja yang Nabi ajarin lah. Bismillahi Allahu Akbar barakatuh. Tapi ya tuh, ya. Yang kedua wassalatu ala nabi. Ya, salawat kepada Nabi. Ya, tuh, salawat Pak kalau mengorban. Bagaimana saya bilang, kita kalau nyuruh orang motong sapi, jangan melihat hanya sekedar bisanya doang. Ya, kita nyuruh orang yang tahu ilmunya. Ya, kalau sekedar bisaan orang jagal sama kita. Ya, kenapa bisunya dia lebih tajam dari golok kita?
Ya, itu kalau kita ngelihat sekedar bisanya doang. Tapi kita cari orang yang ngerti baik teori atau prakteknya. Ya, ada orang teori kagak prakteknya bisa ada nggak? Ada tapi jaga. Teorinya kagak tahu, ilmunya kurang. Ya, ada orang dua-duanya lebih cakep lagi. Ya, jangan nggak punya dua-duanya, teorinya kagak ada, prakteknya nggak bisa, nyoba. Bahaya itu jangan. Ya, itu juga harus orang yang ngerti. Kan saya bilang, kita kalau mau potong kambing, ya, tuh tempat kita gorok tuh leher kambing paling tidak 3 jari kita. Ya, jadi dari leher kita taruh di jari kita 3 jari. Pas yang ketiga tuh jari itu tempat kita motong. Ya, lehernya ini. Tuh, sini berarti nih. Ya. Itu untuk kambing. Kalau sapi mau kebo berapa? 5 jari. Taruh jari kita. Ya, kalau onta katanya sejengkal. Iya, karena onta lehernya panjang. Ya, nggak kayak sapi, nggak kayak kerbau. Tuh, itu ada cara-caranya, Pak, nggak sembarangan gitu. Ya, itu makanya itu orang-orang ulama atau para kiai sebelum menyembelih dipotong pegang leher kan. Terus dia mencari tempat yang pas untuk disembelih ini sebenarnya. Taruh jadi nasrab, sini, udah, nggak apa-apa. Gitu. Ya, tuh biar orang tak tahu, ya, karena kalau salah buatan, apalagi jadi bangkit itu tanggung jawab itu tuh, ya, itu nggak boleh, ya, jangan sampai orang berkorban sudah demikian mahalnya, ya, lantaran kita sok tahu atau nggak tahu, kita berani motong jadi bangkit. Nah ini sayang, ya, tanggung jawab siapa itu? Panitia, ya, panitia. Kenapa kok panitia salahin? Lalu nyuruh orang yang nggak bisa motong. Ya kan? Kok panitia kerjaan kan? Jangan salah yang motong. Ya, orang yang motong mau disuruh mau aja. Ya, itu. Tapi kita panitia harus orang yang ngerti. Ini orang pandai gak? Tahu gak cara motong yang benar sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, kalau nggak tahu jangan disuruh. Ya, itu berapi. Nah orang imam, orang kita nggak kenal suruh imam sholat gimana jadinya? Jangan imam berapa, kita mau jalan-jalan pakai mobil, kita nggak bisa nyetir. Ada orang jalan kita panggil, bang tolong nyetir mobil lu, anda mau ke Bandung. Kita nggak tahu dia orang bisa nyetir atau kagak. Itu orang mau aja lagi, sampai kita. Sampai nggak? Sampai. Ya, sampai rumah sakit atau kemana tuh. Ya, nah itu makanya kita harus tahu. Jadi orang harus kita yang mengerti dulu. Ya, ketika kita nyuruh orang lain. Ya, yang berikutnya wastiqbalul kiblah. Ya, menghadap kiblat bizabihah. Ya, yaitu apa? Hewan yang disembelih juga ngadepin kiblat. Ya, bukan kita doang yang nyembelih, tapi hewannya juga itu mukanya, palanya dihadapin kemana? Ke kiblat. Ya, kalau kita nggak ngadep kiblat ribet, Pak. Saya juga motongnya ribet kalau paling nggak kiblat. Ya, coba palanya ada sunul. Badannya sini, palanya di sini, ribet saya tuh. Ya, yang enak kan di sini tuh. Ya, pala ada sebelah kanan kiri kita. Jadi kita pegang leher, kalau di bawah kita bisa gitu doang. Ya, harus ngadep kiblat. Ya, takbir Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian baca doa bil qabul. Ya, mana doa itu? Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyah. Dari siapa ya sebutin nama-nama ibadah? Allah. Ya, dan adabnya Pak, kalau kita lagi mau nyembelih baca doa itu bagusnya jongkok. Ya, jangan duduk kotor. Ya, motong ya. Duduk jongkok gitu. Baca doanya. Ya, jangan diri. Ya, jongkok. Kalau duduk jangan sebelah kotor, karena udah ada darah situ. Ya, terus saya belepotan batas kita. Jongkok aja. Tidak ada seperti namanya itu. Ya, itu kan sudah menjadi suatu tradisi kita. Tuh, ya, bil qabul. Nah itu, ya, 5 sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, ringkasnya saja. Wala ya'kulul mudhi syai'an minal udhiyati al-manzurah. Ya, jadi kalau orang berkorban itu ada 2 macam. Ada korban yang sunnah, ada korban yang wajib. Korban wajib itu korban yang nazar. Ya, kalau korban sunnah kita boleh tadi makan dagingnya, tapi kalau korban yang nazar jangan kita makan ke daging yang kita nazar dari korban itu.
Ya, tuh. Wala tuh yukal wala yakul al-mudahi syai'an minal udhiyah al-manzur. Ya, sedikit aja enggak boleh kita makan. Wa yakulu minal mutatawwi biha. Ya, dan untuk kurban yang sunnah kita bahkan disuruh dari yang saya bilang sepertiga wala yabi'u minha, enggak boleh dijual. Ya, ada orang naruh sapi mandiri di Ar-Rahman. Ya, sapinya gede dah. Ya, habis itu dibilang, "Anda ntar mau ambil semuanya dagingnya. Ya, buat apa? Buat Anda jual." Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, atau yang korban minta paha belakang. Kan banyak tuh, ada berapa 20 kilo lebih tuh. Ya, buat apaan? Buat jual. Boleh enggak? Enggak boleh. Yang enggak boleh adalah si pengorban. Ya, tapi kalau sudah didistribusikan, diberikan kepada mustahik yang berhak menerima, itu terserah dia. Ya, dia mau jual boleh, dia mau kasih orang boleh. Ya, kalau sudah diterima oleh siapa? Mustahik. Tapi buat yang korban nggak boleh dijual apapun, sampai kulitnya juga nggak boleh dijual. Ya, Pak Haji, ane korban sapi juga, tapi kan ane minta kulitnya, ane mau jual, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tuh, jangan dijual, nggak boleh. Nah, lu korban nyari duit juga gimana? Ya, kalau udah korban ya udah korban semuanya tuh. Ya, jangan diminta tuh. Ya. Baik. Nah, di sini ya, yang berikutnya tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Ada yang mengatakan ya, qila ya'kulu binis wa yatasab binis. Ada yang mengatakan boleh dimakan setengah, disedekahkan setengah. Ada yang mengatakan ya, tapi pendapat ini katakan pendapatnya lemah. Ya kan? Tadi kan Nabi nyuruh sepertiga. Tapi ada pendapat ulama mengatakan setengah juga boleh. Ya, setengah kita makan, setengah kita bagi, kita bagiin orang. Ya. Lah beda halnya Pak, kita ngorban nih, taruh di masjid sini contohnya, kita ngorban sapi. Ya, kita minta lebih dari sepertiga. Tapi bukan buat kita bagiin saudara-saudara kita, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi istilah kata, ane punya saudara ini yang susah banyak di sono, ane minta dong kupon 50 aja, boleh nggak? Boleh. Jangan minta 500. 500 habis Pak. Ya, minta kupon 500 buat apaan? Buat yang bagi-bagi keserahannya dah. Lalu ngapain taruh di sini? Ya, nyuruh motong doang. Ya, jangan. Tuh. Ya, jadi kalau kita sedekah udah, kita ambil sebagiannya. Kalau kita mau banyakkan dikit, bagiin ke orang lain. Tuh, ya, biar apa ya? Biar kurban kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Law wahaba ghaniyan minal udhiyah hibatu tamlik qala imam faladah annahu mumtani'un fa innal hibah laisat sadaqah wal udhiyah yang bagi an takuna mutaraddidatun baina sadaqah wal it'am wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau namanya kita ngasih orang itu enggak ada istilah hibah daging kurban. Ya. Satu hari ana hibahin daging kurban namanya ente satu paha daging apa nih? Sapi. Nah, kalau hibah bisa diambil lagi Pak, ya kan? Hibah bisa diapain? Ditarik kembali, ya. Tapi kalau sedekah boleh nggak? Boleh. Hadiah boleh nggak? Nggak boleh. Ya, hibah kita Pak, boleh suatu saat. Ya, sebuah ini nggak jadi dah masih ente paha kambing atau paha sapi. Tadi temanannya ada yang minta, itu boleh nggak? Boleh karena awalnya itu orang ngasihnya dalam bentuk apa? Hibah. Ya, bukan sedekah atau bukan hadiah. Oh, ya. Tapi untuk daging korban nggak ada istilah hibah daging korban. Ya, nggak ada. Ya, orang hibah itu tanah, ya, atau ruko, ya, atau rumah dihibahin itu untuk diambil manfaatnya. Ya, kalau seperti hewan korban nggak ada istilah apa hibah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, inilah sedikit yang saya ambil cuplikan ataupun ringkasan dari kitab fikih Fiqhul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini yang menjadikan kurban kita tahun ini menjadi kurban yang lebih baik lagi, kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.